Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, serta aktifkan semua notifikasi agar ketika ada live streaming seperti ini atau saya mengupload video-video kontemplasi yang lainnya atau video-video yang menguatkan hidup kita, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya secara langsung. Di dalam perjalanan hidup ini kita pasti perlu yang namanya bersosialisasi. Kita pasti punya hubungan sosial dengan sesama kita, baik itu dengan teman di dalam lingkungan pelayanan, atau teman di dalam lingkungan pekerjaan, atau teman di dalam lingkungan bisnis. Bahkan mungkin yang masih studi pun pasti dia akan berusaha untuk memiliki teman yang ada di lingkungan studinya. Dalam hal ini sering sekali kita merasa kalau sudah dekat lalu menjadikan dia sebagai sahabat. Apakah betul kriteria sebagai sahabat itu sudah benar-benar paham, benar-benar dapat dikatakan bahwa teman kita itu sebagai seorang sahabat? Sebagai seorang teman, sering sekali atau sebagai sahabat yang kita temui di muka bumi ini, sering sekali ketika kita lagi senang, ketika kita lagi banyak uang, ketika kita lagi bahagia, dia biasanya datang mendekat. Walaupun tidak semua ya, saya tidak mengeneralisir, saya tidak menyamaratakan. Sering sekali ketika kita lagi senang, dia mendekat. Atau yang kedua, ketika dia sedang membutuhkan kita, dia mendekat. Lalu sebaliknya, ketika kita sedang tidak ada uang, kita sedang susah, kita sedang terpuruk, dia tinggalkan kita. Bahkan bukan hanya meninggalkan kita, tetapi justru mungkin menusuk kita dari belakang, menindas kita, malah membuat kita menjadi semakin susah. Banyak gak hal seperti ini? Banyak Bapak Ibu Saudara. Maka di dalam hidup kita bersosialisasi sesama kita pun harus berhati-hati. Tidak semua orang bisa menjadi sahabat kita. Ini penting, kenapa? Karena pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita harus berhati-hati dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman. Sebagai seorang sahabat sejati, sahabat yang benar, seharusnya ketika sahabatnya sedang mengalami kesulitan, dia tidak pergi meninggalkan. Justru dia ada, dia hadir di situ untuk apa? Untuk menemani, untuk mensupport, untuk membantu, untuk mendukung. Ini yang seharusnya, yang sejatinya seperti ini. Itu baru namanya seorang sahabat. Bahkan ketika sahabatnya mungkin sedang senang, sedang bahagia, dia pun tetap ada untuk menemaninya. Jadi tidak timbang pilih atau tidak timbang kasih, dia hanya mau dekat dan mau dikatakan sahabat ketika sedang senang saja, sedang bahagia-bahagianya. Bukan seperti itu kriterianya, jadi Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus bisa memahami, jangan hanya karena kita dekat, kita berteman, lalu kita mengatakan, oh ini sahabat sejati. Belum teruji. Sebagai seorang sahabat sejati, dia tidak pernah menyayangkan nyawanya sendiri. Sebagai seorang sejati, dia pasti rela kehilangan apa yang dia miliki untuk sahabatnya. Sebagai seorang sahabat sejati, dia pasti akan membackup, mendukung,
memasang badan ibaratnya gitu kan ya, untuk mendukung sahabatnya di dalam suka maupun duka. Sering manusia salah dalam hal ini, maka sering sekali dia mengalami kekecewaan, mengalami duka cita ketika mungkin yang dia katakan sahabat ternyata justru mengkhianati dia, justru menyerang dia. Ini yang sangat tidak enak. Banyak nggak hal seperti ini? Banyak, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan heran, jangan bingung kalau tiba-tiba kita punya teman dekat, terus tiba-tiba dia meninggalkan kita, menjauh dari kita, apalagi di saat kita sedang mengalami kesulitan. Justru ini yang harus menjadi pembelajaran buat kita. Ingat, pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita harus memilih benar-benar dengan siapa kita berteman. Terkadang kita punya teman, kita punya sahabat, tapi kalau setiap perilaku dia, setiap saran-saran dia hanya menjerumuskan kita menjauh dari Tuhan, itu bukan sahabat yang baik. Ini yang kedua ya. Tadi yang pertama dia hanya mau dekat kalau kita senang, lalu dia meninggalkan kita kalau kita susah. Yang kedua, perhatikan sebagai seorang sahabat, apakah dia memproteksi hidup Bapak Ibu Saudara? Apakah dia benar-benar melindungi Bapak Ibu Saudara dari mara bahaya? Atau justru sebaliknya dia menjerumuskan Bapak Ibu Saudara ke dalam mara bahaya? Ini yang harus kita ketahui. Karena kesalahan kita di dalam memilih teman dan bersahabat, justru itu membuat atau menimbulkan sakit hati di dalam diri kita, menimbulkan kekecewaan di dalam diri kita. Maka kalau sampai hal ini terjadi, ayo saya mengajak Bapak Ibu Saudara perbaiki dengan siapa kita berteman. Hati-hati, belum tentu teman kita di depan kita itu baik bicaranya, tetapi di belakangnya belum tentu. Lalu di depan kita mungkin bicaranya muluk-muluk, manis-manis, tetapi hatinya belum tentu. Karena tidak ada yang bisa membaca hati kecuali Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengatakan teman kita sebagai sahabat sejati kalau dia memang benar-benar ada untuk kita, mendampingi kita, menemani kita di saat kita senang, di saat kita susah. Bukan saat senangnya saja dia mau hadir, tetapi di saat tidak senang dia pergi meninggalkan. Kalau sebagai sahabat sejati, pasti kalau Bapak Ibu namanya sudah satu chemistry, sudah melekat ya, satu chemistry, apa yang dipikirkan sama, apa yang direncanakan sama, apa yang dilakukan sama, apa yang diperbuatnya sama. Maka Bapak Ibu Saudara benar-benar akan merasa ada yang mendukung, akan merasa ada yang membackup, ada yang melindungi, ada yang menjagai, dan bahkan ketika kita berpisah pun pasti kita akan mengalami rasa sakit yang luar biasa. Akan mengalami bagaimana kehilangan yang luar biasa. Karena segala sesuatunya sudah terjadi satu chemistry. Nah, sekarang kalau hidup kita di lingkungan kita, teman-teman kita saja tidak bisa kita jadikan sebagai seorang sahabat. Kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, ada sahabat sejati dalam hidup kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Sahabat sejati di muka bumi selama kita ada di dunia fana ini saja masih bisa Tuhan pisahkan dengan kematian. Tetapi sahabat sejati yang sesungguhnya, yang paling utama, yang the best, dia akan tetap menemani kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia akan tetap menemani saat kita senang, saat kita susah, saat kita sakit, bahkan saat kita mengalami kematian dan masuk dalam keabadian. Sahabat sejati kita tetap akan menemani, mendampingi kita. Siapa dia? Jelas, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita butuh sahabat ini, sahabat sejati ini, dan banyak orang sebenarnya tahu tentang Tuhan, tetapi dia belum menjadikan Tuhan sebagai sahabat di dalam hidupnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak membangun chemistry yang sama. Jadi dia harus membangun, atau kita harus membangun chemistry dengan Tuhan. Sering sekali kita berdialog bersama dengan Tuhan. Kita harus sering bagaimana
berdiskusi atas setiap problem, masalah yang kita hadapi tentang kehidupan kita, bukan seminggu sekali ya, tetapi setiap saat, every time. Kita bercerita sama Tuhan, kita mungkin bicara dalam hati sama Tuhan, kita berkata, Tuhan begini, 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 kita ceritakan semuanya. Di sini kita membangun chemistry bersama dengan Tuhan. Kita punya planning, kita punya rencana, kita diskusikan, tanya. Terkadang memang ketika kita baru memulai seperti ini, seperti kita tidak mendengar jawaban Tuhan. Tetapi kita harus belajar terus membangun hubungan dengan Tuhan sampai pada akhirnya kita bisa menangkap ini loh suara Tuhan. Entah secara audible, entah kita melalui pikiran, entah melalui hati kita, tapi kita tahu ini Tuhan menjawab. Hal ini tidak bisa terjadi dalam sekejap, dalam 24 jam, dalam satu malam, tidak bisa. Tapi ini kita harus bangun setiap saat. 24/7 kita harus bangun hubungan bersama dengan Tuhan. Bangun chemistry bersama dengan Tuhan. Kalau sudah satu chemistry, Bapak Ibu Saudara, apapun yang akan kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, kita tahu nih kira-kira Tuhan suka nggak. Kalau dengan sahabat sejati di dunia saja, kita bisa paham. Kita bisa mengerti. Kalau kita bertindak seperti ini, sahabat kita suka nggak? Sahabat kita senang nggak? Tetapi kalau kita misalnya berbuat salah, dia pasti marah. Kita tahu, wah ini pasti marah. Dan kita bisa menjaga hidup kita. Justru sekarang. Kita semua umat manusia membutuhkan sahabat sejati yang bisa menemani kita sampai di keabadian. Karena ketika kita memejamkan mata yang terakhir kali, kita tidak tahu seperti apa dunia itu, seperti apa keadaan di sana. Karena hanya, walaupun tipis, tetapi kita tidak tahu sama sekali. Justru kita butuh penuntun. Kita butuh penolong, yaitu sahabat sejati yang benar-benar sesungguhnya. Jadi ada sahabat sejati selama kita di muka bumi ini. Ada juga sahabat sejati sampai di keabadian, yaitu Tuhan. Kita butuh dia saat kita memejamkan mata terakhir. Kita butuh untuk berjumpa dengan dia. Karena kita akan ada di tempatnya dia nanti. Dan kita harus bangun dari sekarang. Tidak mudah memang. Tapi harus perjuangkan. Tidak ada cara lain lagi Bapak Ibu Saudara. Perjuangkan. Bangun chemistry setiap saat, setiap detik kita bangun bersama dengan Tuhan. Kita berdialog. Kita berbicara. Kita bercengkrama. Berdiskusi atas semua yang kita alamin dalam hidup ini. Baik suka, baik masalah, baik penderitaan, baik sakit penyakit, baik pekerjaan, semua ceritakan. Dalam hal ini sering sekali kita harusnya mungkin berbicara dalam hati, kita berbicara Tuhan boleh nggak begini, boleh nggak seperti ini. Sampai nanti pada akhirnya kita akan memahami. Dan ketika kita memahami isi hati perasaan Tuhan, kita berjalan seiringan. Kita berjalan di dalam kehendaknya. Jadi kita tahu nih kalau kita mau berbuat begini, waduh Tuhan gak suka nih. Tuhan gak terima nih. Dan ketika kita melanggar, kita memberontak, Tuhan pasti akan tegur kita. Sahabat kita pasti akan menegur kita. Dengan keras dia mungkin menegur kita. Nah disinilah Bapak Ibu Saudara, ayo. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kalau kita memilih sahabat sejati di muka bumi ini, di dunia fana ini, hati-hati, kriterianya tadi saya sudah katakan. Namanya seorang sahabat sejati di muka bumi ini, ya jelas dia harus rela mengorbankan segala sesuatu buat kita. Ini tidak mudah loh ya, kita pun juga harus rela mengorbankan segala sesuatu buat dia. Yang kedua, sahabat sejati di muka bumi ini, dia harus bisa memprotek hidup kita, menjaga hidup kita, menjaga segala perilaku kita, dia mendukung kita, mensupport kita, agar kita mendekat kepada Tuhan. Sahabat sejati di muka bumi ini, pasti akan sejalan dengan kita, di dalam cara berpikir, bertindak, merencanakan sesuatu, dan semuanya harus bermuara kepada siapa? Harus bermuara kepada Tuhan. Tidak ada yang lain lagi. Ketika dia ada mara bahaya, dia akan tahu, dia akan segera ingatkan kepada kita. Ini di muka bumi. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan ketika kita dalam kondisi susah.
ketika kita dalam kondisi yang benar-benar terpuruk, dia pasti akan tetap setia mendampingi, menemani, mensupport, mendukung. Ingat itu. Ada tidak seperti ini? Ada. Tetapi memang tidak banyak. Tetapi memang tidak mungkin semuanya seperti ini. Jadi pasti ada. Nah, sekarang kita harus butuh juga sahabat sejati yang bisa menemani kita sampai di keabadian, di dalam dunia kematian nanti. Ketika kita mengalami memasuki dunia kematian, ketika kita memasuki dunia kekekalan, kita butuh sahabat sejati. Dan sahabat sejati ini juga harus kita bangun dari sekarang. Kita harus satu chemistry dengan dia. Kita harus berjalan di dalam kehendaknya, bukan kehendak kita. Karena dia yang menebus kita. Jadikanlah dia terus teman hidup kita, sahabat kita, sampai pada akhirnya kita memejamkan mata yang terakhir kali, Bapak Ibu Saudara. Bangun saat kita hidup di muka bumi ini. Setiap hari kita berdialog. Ya nggak harus juga Bapak Ibu Saudara pergi harus berdoa. Nggak seperti itu. Ketika kita ada masalah, ketika kita senang, ketika kita sedang pergi, ketika kita sedang apapun itu, kita bisa berdialog melalui hati jiwa kita, berkata, Tuhan suka nggak seperti ini? Tuhan benar nggak seperti ini? Kita harus bangun itu setiap hari. Kalau selama ini belum melakukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara, ayolah kita mulai. Kita belajar sama-sama memulai hal ini. Ya, jatuh bangun pasti ada. Tidak mungkin tidak. Tapi kita harus punya komitmen, kita mau memulainya, kita mau menjalaninya. Ingat itu, kita bangun setiap saat, setiap waktu, bangun kedekatan, punya waktu khusus. Bagaimana kita membangun, memuji, menyembah, selain kita dari detik demi detik kita sering berdialog, kita bangun. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan ini, maka kita bisa 24/7 berjalan di dalam kehendaknya. Kita bisa 24/7 berjalan di dalam kehendaknya karena kita membangun chemistry setiap hari. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita bangun. Sehingga ketika kita 24/7 berjalan dalam kehendaknya, percayalah, kita tidak akan pernah merasa ditinggalkan oleh sahabat sejati kita di bumi dan di surga. Karena kita tahu dia selalu ada untuk kita. Dia korbankan hidupnya, dia korbankan tubuhnya, dia korbankan nyawanya, dia curahkan darahnya untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara. Dan dia akan menemani kita, mendampingi kita saat kita senang, saat kita susah, bahkan saat kita berada di dalam kehidupan, kekekalan. Dia tetap ada untuk kita. Mau? Lakukan dari sekarang. Jangan biarkan justru kita ketika memilih sahabat di dunia ini kita salah. Lalu kita merasa, oh ini paling benar. Hati-hati. Kita butuh sahabat yang bisa menemani sampai di keabadian. Sampai di dalam dunia kekekalan. Dia yang akan menemani kita. Karena kita nggak tahu nanti bagaimana. Seperti apa. Suasananya gimana kita tidak tahu. Tetapi kita butuh penolong. Sahabat sejati kita di bumi dan di surga. Dia yang akan menuntun kita. Ketika di bumi pun dia menuntun kita, dan bahkan ketika kita sampai di keabadian, dia akan menuntun kita, membawa kita sampai ke tempat yang dia janjikan, di langit yang baru dan bumi yang baru, di surga yang kekal. Di sana kita akan hidup selama-lamanya. Ini bukannya jalan pintas, kita harus lakukan dari sekarang. Ingat, lakukan dari sekarang. Bangun chemistry, hubungan setiap saat bersama dengan Tuhan. Dalam segala hal, sekecil-kecilnya kita punya masalah, ceritakan. Bisa kita berdialog dalam hati kita. Terus, ketika kita melatih ini, maka kita akan peka. Tuhan suka atau tidak atas setiap tindak tanduk kita. Sama ketika kita bersahabat dengan sahabat di dunia fana ini. Ketika kita akan melakukan kesalahan, kita tahu dia pasti nggak suka, dia pasti marah, dia pasti begini. Nah, itu sudah sejalan. Itu pun tidak dalam waktu 1 tahun, 2 tahun Bapak Ibu Saudara. Tapi itu butuh waktu bertahun-tahun. Dan itu pasti bisa sampai di level itu. Begitu pula dengan Tuhan. Harus lebih dari itu. Karena Tuhan terutama. Sahabat di dalam dunia fana akan berpisah di dalam kematian. Tetapi sahabat sejati di bumi dan di surga, itu akan menemani kita sampai di keabadian. Dan tidak bisa dipisahkan apapun kecuali dengan dosa. Maka kita harus hidup dalam kesucian. Hidup dalam kekudusan. Itulah bentuk penghormatan kita kepada
Tuhan yang kita akui, Tuhan yang kita sembah. Mari Bapak Ibu Saudara, saya tahu Bapak Ibu Saudara pasti juga pernah banyak mengalami masalah, kesulitan, dikecewakan, disakiti karena teman. Tapi sekarang kita belajar, yuk kita mencari sahabat sejati dalam kehidupan kita, di surga, di bumi ini, supaya semuanya itu sesuai dan berjalan sesuai kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa berkenan, kita tidak sembarangan lagi dalam menjalani hidup ini. Kalau selama ini kita salah kemarin-kemarin, ingat, yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Minta ampun sama Tuhan, dan kita memulai hidup baru bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, setiap saat, setiap waktu. Mari, kita tidak tahu teman-teman kita, saudara kita, sanak famili kita, mereka punya masalah atau tidak. Tetapi paling tidak kita bisa memberkati mereka. Dengan apa caranya? Bapak Ibu Saudara bisa share video ini, bisa kirimkan video ini kepada mereka, teman-teman kita, saudara kita, atau di media sosial Bapak Ibu Saudara, supaya kita mempersiapkan diri memiliki sahabat sejati di bumi dan di surga. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu aktifkan semua notifikasi, supaya ketika ada video-video yang terbaru, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Tuhan memberkati, salam transformasi.